Sekali lagi, urusan pemakaman orang tua itulah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Untuk apa? Menghormati orang tua. 10 hukum jelas, hormati orang tuamu supaya lanjut umur. Dan salah satu cara menghormati orang tua adalah makamkan dia dengan sebaik-baiknya. Ya. Bapak Ibu ingat, jadi saya sampaikan itu memperlihatkan Alkitab di dalam Alkitab, ya, tradisi agama Yahudi memakamkan orang tua itu sangat prinsipil, penting. Ya. Waktu Yusuf meninggal, Bapak Ibu, ya, Yakub dimakamkan Yusuf. Yang makamkan Yusuf siapa? Nanti Bapak Ibu baca. Ya, waktu Yusuf meninggal, dia juga titip pesan kepada generasinya. Yang kumati di Mesir, ya, tolong kalau kalian pulang kembali ke tanah perjanjian. Sebab Yusuf tahu, sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya dia di Mesir, dia tahu tanah perjanjian bukan di Mesir. Meskipun dia sudah jadi orang kedua di Mesir, dia tahu tanah perjanjian bukan Mesir. Tanah perjanjian adalah Kanaan. Dia bilang sama generasi berikut, kalau saya mati, bawa tulang belulangku kembali. Ya, bawa tulang. Bapak Ibu tahu siapa yang bawa tulang belulang Yusuf kemudian? Siapa yang bawa? Kapan dibawa? Itu dibawa kurang lebih 400 tahun kemudian. Waktu Israel dipimpin Musa keluar dari tanah Mesir. Bayangkan itu. Saya bisa bayangkan tuh. Wah, lama ini ke 40 tahun lalu pembatu. Batang rabuk. Dari Yusuf ke Musa itu sudah nenek apa, nampo salembera, nampo apa, rok putih. Tidak, saya yakin tidak lagi ada satupun orang yang dengar langsung titah Yusuf waktu itu. Generasi sudah berganti 400 tahun. Tapi meskipun 400 tahun sudah berganti, coba bayangkan pesan Yusuf tentang pemakamannya tidak boleh diabaikan. Kenapa? Bagian dari kesetiaan kepada Tuhan untuk memakamkan orang yang kita cintai. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau katakan, Alkitab perlihatkan, tradisi agama Yahudi memperlihatkan betapa urusan pemakaman orang tua itu urusan yang sangat penting. Hal yang sangat mendasar. Memakamkan orang tua dengan baik, sebaik-baiknya, itulah bagian dari ketaatan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menghormati orang tua kita. Jadi saya itu poin penting. Bapak Ibu ingat, Harun meninggal, berapa hari ditangisi? 30. Ya toh? Kuburnya tidak dilihat toh? Bayangkan, toh paling jago putih. Toh jago liu putih Musa toh? Belah laut, bayangkan 10 tulah Firaun, wah, budaya luar biasa ya. Kini kau toh jago paling berjasa bawa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang mau paling berjasa teh Musa teh. Tapi Bapak Ibu lihat ketika dia meninggal, siapa yang temani dia? Nobody's. Tidak seorang pun. Dia meninggal seorang diri di Gunung Nebo atau Pak Badungan nih. Bisa. Malaikat Tuhan yang kuburkan dia. Tapi Bapak bisa bayangkan, Israel menangisi Musa. Nah, Bapak Ibu, saya cuma mau sampaikan betapa buat orang Yahudi, tradisi di dalam Alkitab, yang disampaikan di dalam Alkitab sangat jelas. Ya, beberapa penafsir mengatakan implisit, tapi yang clear sekali. Memakamkan orang tua dengan cara terbaik, itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menghormati orang tua kita. Itu poin pentingnya. Lalu pertanyaannya Pak Pendeta, lalu apa yang Tuhan mau cari sampai Tuhan katakan, ya sudah, saya mau makamkan orang tuaku dulu. Kemudian Tuhan katakan, pokoknya petoran itu biar orang mati kuburkan. Tuhan harus melampaui semua kesetiaanmu kepada semua yang lain. John Calvin mengatakan, we are not our own. Diri kita ini bukan milik kita, bahkan bukan milik istrimu, bukan milik suamimu, bahkan bukan milik orang tuamu. Dirimu milik Tuhan. Saya pikir tidak ada seorang tua pun yang bisa mendesain anaknya nanti semua. Lah tahu anakku bene, lah tahu anakku muane, ya lah. Kalau bilang tidak ada. Semua anak lahir begitu saja didesain penuh oleh Tuhan. Seluruhnya kedaulatan Tuhan. Tidak ada yang bisa menentukan anak-anak aku mau susi teh, lah mancung-mancung teh, lah kurang-kurang mancung teh. Tidak ada. Kita di bumi ini cuma cek, ada yang punya tampang 100% sama identik persis? Tidak ada.
siam pun tidak, kembar pun beda. Artinya Tuhan mau perlihatkan bahwa apa? Seluruh hidup kita sepenuhnya ditentukan Tuhan sendiri. Nah, jadi orang tanya, Pak Pendeta, kalau kita apa yang Tuhan mau katakan? Saya bilang sederhana. Yang Tuhan mau untuk mencintai, mengasihi orang tua kita. Itu bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, memakamkan orang tua dengan cara terbaik. Ya, tadi kita udah lihat kan? Bagaimana Yusuf makan Yakub. Bagaimana generasinya Musa yang tapi makasih ya kau boleh bahu deh. Waktu Roma ini apa deh? Coba bayangkan Bapak Saudara, itu kan nanti dimakamkan setelah masuk di dalam, diurus sama Yosua. Jadi bayangkan itu. Saya cuma mau sampaikan betapa memakamkan orang tua betul-betul satu hal yang prinsipil di depan kita. Jadi orang tanya, kalau gitu Pak Pendeta, mana yang dimaksudkan dengan orang mati menguburkan orang mati? Saya bilang sederhana. Yang dimaksudkan orang mati menguburkan orang mati adalah apa? Ketika seseorang memakamkan orang yang dia cintai, tidak lagi dalam ketaatan kepada Tuhan. Karena dia mati secara rohani. Alkitab memperlihatkan ketika kau makamkan orang tuamu, makamkan dalam kesetiaan kepada Tuhan, makamkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketika saya makamkan orang tua saya di luar ketaatan saya kepada Tuhan, saya seperti orang mati menguburkan orang mati. Saya bilang sama seorang kawan, kau makamkan ibumu dengan cara yang saya tahu ibumu tidak suka. Di Baranalang ada bosku. Saya tahu, karena lebih saya tutup pasti makan. Karena saya tahu jejak pelayanan ibumu. Saya tahu jejak pelayanan, saya tahu jerih lelahnya. Saya paham dengan baik. Sekali lagi, memakamkan orang tua itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita harus makamkan dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, saya itu banyak penting. Saya harus sampaikan ini sebab kadang-kadang saya juga bingung dia. Pergi dan beritakan Injil. Dan saya pikir pemakaman orang tua kita hari ini itulah tempat kita memberitakan Injil. Saya terus kaget lihat semua lainnya langsung om tante semua, tante Kara, si Toma, Toto, Bang, Malik sudah ke Israel pirang bumi. Walaupun pimpinan pusat juga bandara soal marajin bapak main, tam tadi sudah lakuin apa biasa. Saya harus katakan Bapak Saudara, kalau melihat semua anak-anak diberkati Tuhan, buat saya memperlihatkan kebaikan Tuhan kepada orang tua kita. Terlalu baik Tuhan untuk rumpun keluarga di sini. Mau kurang apa kita bilang? Begitu banyak anak-anak yang lahir dari tongkonan, dari keluarga yang diberkati Tuhan. Apa yang kurang untuk diri kita? Nggak ada. Tugas kita satu aja, ceritakan kebaikan Tuhan. Kalau ingat cerita bacaan minggu lalu ya, orang yang kerasukan setan itu. Itu kerasukan setan, bukan kerasukan setan, kerasukan banyak setan rupanya. Iya kan? Bayangkan itu Pak, kita kerasukan satu setan aja susahnya minta ampun. Yang lalu itu kerasukan banyak setan. Coba bayangkan ya, ditanya siapa namamu? Dia bilang Legion. Legion itu kalau dalam tentara Romawi 6.000. Jadi kira-kira setan yang masuk itu 6.000 gitu. Bisa dibayangkan Pak. Saya cuma bilang, coba lihat ya, orang yang kerasukan setan pun begitu Tuhan pulihkan dia langsung ceritakan Injil. Tuhan bilang sama dia, pulang ke rumahmu dan beritakan kepada semua orang tentang apa yang Tuhan perbuat atas dirimu. Buat saya, pemakaman orang tua kita hari ini adalah tempat kita menceritakan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah perbuat untuk keluarga ini. Ini tempat pemberi lagu pertama tadi deh. Nah itu lagunya Mampirlah Dengar Doaku. Kita populer sekali lagu itu Bapak Ibu Saudara. Mampirlah dengar doaku, pass me not, oh gentle Savior. Kita populer lagu itu. Bapak Ibu tahu siapa yang tulis lagu itu? Siapa yang tulis lagu itu? Fanny Crosby. Seorang penulis lagu yang menulis ribuan lagu. Dia punya laguku, Berbahagia Yakin Teguh, minta nena sama teh.
Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Dan banyak sekali lagu. Siapa yang ciptakan lagu tadi? Fanny Crosby. Siapa Fanny Crosby? Itu seorang penulis lagu yang menulis ribuan lagu yang orang nyanyikan berabad-abad. Dia tinggal di belahan bumi yang lain, kita nyanyikan sampai hilang dari sini hari ini. Bayangkan Pak, kalau lagunya Papa Linggi ini kan paling lagunya ritual. Penulis ribuan lagu, dia seorang penulis lagu yang buta sejak balita kalau melamar praktek dokter. Dia menikah dengan suami yang juga buta, tapi dia menulis ribuan lagu. Coba bayangkan, seorang yang buta tidak pernah terhalang untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Satu kali dia ditanya dapat penghargaan, Fanny Crosby, kalau Tuhan izinkan kau lahir kembali, apa mau kita adalah mampu sama Tuhan? Kalau Tuhan izinkan kau lahir kembali, mau kita apa sama Tuhan? Orang berpikir dia yang sehat, dia bukan luar biasa. Andai kata saya tidak buta, belum tentu akan lahir ribuan lagu yang orang nyanyikan berabad-abad sama. Saya cuma bilang begini, coba bayangkan lagu itu ya. Itu lagu di jalan kubur itu, kalau saya nyanyi itu biasanya saya orang punya di jalan kubur. Di jalan kubur ini, oh iya, dia kami nanti saya akan nonton. Supaya itu kita yang bisa dilihat aja. Coba cek sebenarnya, kalau saya itu penciptanya, seorang buta. Di jalan kubur ini, oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi? Bayangkan buta, suaminya buta, tapi kalau Kristus dalam hidupku tidak ada yang kurang. Bayangkan buta, suaminya buta, tidak berhenti menulis lagu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Pertanyaannya, kita yang hadir hari ini, kurang apa Tuhan buat kita? Tidak ada kurangnya. Keluarga ini sangat diberkati. Karena terlalu banyak orang-orang terbaik yang keluar dari rumah keluarga. Ini adalah tempat kita menceritakan kebaikan Tuhan. Pemakaman ibunda kekasih tempatkan masih baik-baik untuk menceritakan semua kebaikan Tuhan. Ketika kita melihat anaknya, kita melihat cucunya, kita tahu wah, pasti luar biasa sama anak. Ketika kita melihat anak cucunya diberkati, kita tahu bagaimana Tuhan pelihara hidup orang tuanya dulu, neneknya. Nah, kita bersyukur hari ini Bapak Ibu sekalian, kita boleh ada bersama-sama dalam syukur, sukacita keluarga, kita boleh berkumpul akan memakamkan orang tua. Kita rasakan ini dalam ketaatan kita pada perintah Tuhan bahwa kita akan makamkan cara yang terbaik. Itu perintah Tuhan. Hormati orang tua supaya lanjut dipanen Tuhan berikan orang tua, Allah memberikan kepada Tuhan menolong seluruh keluarga. Saya bersyukur dengan banyak hal persiapan. Kita doakan semua majelis gereja boleh melakukan kebesaran yang baik, seluruh keluarga bersahati untuk mempersiapkan sebuah acara pemakaman yang sebaik dan sampai semuanya selesai. Kita mau mengatakan Tuhan banyak untuk kehidupan seluruh keluarga. Tuhan menolong, Tuhan berkati saudara sekalian. Tuhan masuk dalam sana. Mampukan kami mempersembahkan yang terbaik sebagai bentuk kecintaan kami kepada orang tua ibu kami dalam beberapa hari ke depan. Kami lakukan sebagai bentuk ketaatan dan kebaikan yang meminta kami untuk mempersembahkan perlakuan yang terbaik bagi orang tua. Berikan kesehatan, kekuatan kesehatan yang biarkan Tuhan kami wujudkan seturut dengan kasih karunia Tuhan. Pada akhirnya semua akan selesai segala. Terpuji Allah. Puji-pujian yang pertama dari Perwakilan Suara Jemaat Mangga, yang kedua Bukan PKBGT Jemaat Mangga, dan yang ketiga puji-pujian dari keluarga
Bamba Barana. Puji-pujian pemirsa. Mana pa mulai po? Ini dito deh. Kalau sampingnya mana tuh? ATM tak masuk orang. May gitar ini dyan yan. Tar na gitar. May gitar ini dyan. Gusto ko mag-dirigent. Ako pa dirigent. Sabi din di dirigent. Ya, pakai ka dirigent. Ibu-ibu dan cewek-cewek ini guys, Joni Sarif. Di mana mencari tempat sandaran hati. Di mana mencari sandaran hati. Kemana lagi ku langkahkan kaki mencari kedamaian kekal.
tolong ayo. Next, selanjutnya ini guys. Ini deh. Dan kepusatanku kami menapamu tanakan wai matangku Taimo senga na puan tulaku posuleranmu kamu mo bunturan nungku kenapa panapadi Moi ku sidang puang ngasih taranakan wai mataku patanglah katuna sangat ni tontong saya lakonan Agonna matotoran ni angku tontong sabaran bunting ayoi kekama bandaran sitaran akan wai matangku taimo sena na tulaku posuleranmu kamu mo bunturan nunggu kenapa panapadi Moi tu sidang uang nasir taranakan wai matangku watanglah katuna umburi sangang ni tontong saya lakonan taimo senga na puan tulaku posuleranmu kamu mo bunturan nunggu kenapa panapadi Moi ku sidang kuang ngasih taranakan wai matangku patanglah katuna di sangang ni tontong saya lakonan patanglah katuna di sangang ni tontong saya lakonan Pak Pudi-Pudian diomai keluarga Bamba Barana. Disilahkan. Dan lagu yang dinyanyikan oleh keluarga ini adalah merupakan lagu favorit
dari kekasih kita Albertine La'di Ta'dungallah. Tunggu dulu. Iya, Mei. Iya. Lihat ini, tunggu dulu. Lihat ini. Wah, punya ini. Minggu itu masih seragam bagus apa Iya, ini? keluarga besar ini jadi. Ini bisa kayak ada di Ambil situ. dari sudut saja. Dari nah lebih sih, nah lagi itu ya itu kamera itu. Pembelaan jadinya. Boleh mai. Apa terlalu rek itu? Nah ini puyu-puyuan dari keluarga. Ya, disampaikan setelah Terlalu guys. Dragon News. Anakullah selamat beribadah. Yesus memberkati. Siap. Terus. yang anak cucu yang masih ada dalam rumah, silakan keluar untuk mengisi puji-pujian. Masya Allah. Coba ke merinding itu.
Bagi lo apa tuh kan? Angka hitam tuh kayaknya. Disambung puji-pujian dari keluarga Polisi Marante. Disilakan. Lagu ini ya penyanyian dalam bahasa Toraja seorang pencipta lagu yaitu Julius Peter Lolang menciptakan lagu Sang Mane Totokku. Lalu saya diberi rekomendasi untuk mengubah dalam lagu rohani berjudul Makarorong Perangi Saroki. Namun dimohon bagi saudara-saudara yang mau mengedit, mohon ditulis nama pencipta lagu dan cover. Umbokoi akan ino Oh buang karangi kami lambakan Perangi kesaroki Bantang lan paporayan Ya sepuluh kenapa? Umbokoi akan Bandaranami ukiran babatakan lan kama bandara Ami tongtong tuo mapasare Bantang lan paporaya Ami tongtong Musik bambu dari SD Negeri 8 Supai.
Itu satu mana? Kalau meniru satu ni je. Orang mah. Jauh ini je tu. Jemaat Tuhan dan segenap rumah keluarga, mari kita tunduk kepala, kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah semua rangkaian ibadah hari ini menjadi sebuah hal yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Dan kehadiran kami bersama dengan segenap rumpun keluarga jemaat Tuhan hari ini sungguh menjadi ungkapan cinta kasih kami kepada ibunda, nenek, kasih orang tua kami, untuk kami makamkan dengan sebaik mungkin seturut dengan kasih karunia dan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk waktu terbaik yang Tuhan karuniakan bagi segenap rumpun keluarga. Dari berbagai tempat boleh datang bersama-sama. Persiapan selama sekian waktu lamanya, Tuhan terus campur tangan di dalam semua itu, sehingga hari ini kami boleh tiba pada titik ini untuk melanjutkan dan menyelesaikan semua rangkaian acara pemakaman ibunda nenek kekasih. Terima kasih panjang kehidupan yang kau karuniakan bagi ibunda kekasih. Begitu banyak hal yang kau perbuat dalam dirinya. Beragam berkat Tuhan ada di sana. Lalu kehidupan saudara bersaudara, anak cucu, keluarga besar ini kami bisa melihat dengan jelas jejak penyertaan Tuhan itu menjadi bagian kehidupan ibunda kami. Kami ingin menceritakan semua kebaikan Tuhan itu dalam seluruh rangkaian acara pemakaman ibunda. Kami ingin menceritakan kebaikan Tuhan yang telah Tuhan perbuat dalam diri kehidupan, dalam kehidupan ibunda kekasih, turun temurun anak cucunya sedemikian rupa. Dan biarlah Tuhan berikan waktu terbaik bagi seluruh keluarga menyelesaikan semua rangkaian acara pemakaman ini. Biarkan kami boleh bergandengan tangan bersama-sama, majelis gereja, seluruh tokoh masyarakat, pemerintah, semua boleh mendukung keluarga menyelesaikan semua rangkaian acara pemakaman ini, mempersembahkan pemakaman terbaik bagi ibunda kami sebagai wujud kecintaan kami kepadanya dan terlebih kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan. Teruskan penyertaan-Mu di tengah-tengah kehidupan seluruh majelis gereja. Ibu pendeta bersama seluruh pelayan Tuhan akan terus menemani keluarga, mendampingi keluarga. Demikian pun dengan seluruh tokoh masyarakat, orang-orang tua kami, pemerintah. Mereka diberikan hikmat Tuhan, kesehatan terbaik untuk terus bersama dengan keluarga. Terima kasih untuk kesempatan mengangkat puji-pujian hari ini. Tuhan berkenan atasnya, persembahan boleh diberikan. Tuhan berkenan atasnya, Tuhan pakai untuk pewartaan Injil-Mu dalam dunia ini. Dan yang terutama, seluruh rangkaian acara pemakaman diselesaikan dengan baik hanya dalam kasih karunia Tuhan. Kami secara khusus ingin berdoa hari ini untuk salah seorang anak dari ibu kekasih Tante Mary yang berada dalam kondisi kelemahan tubuh. Tuhan hadir melawat, pulihkan hamba
izinkan dia pulih dan boleh melanjutkan serangkaian acara pemakaman ini bersama dengan segenap keluarga besar. Terima kasih. Gereja Juru selamat Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapak kami, Ibu Jemaat Tuhan yang memungkinkan untuk berdiri, saya dan untuk berdiri. Kita dengarkan petunjuk hidup baru sabda Tuhan, sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian petunjuk hidup baru. Na kuang batua morayang komaseki salamasi. Hati pikiranmu kepada Tuhan, buka dengan penuh kesungguhan dan kerendahan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah Mak Pasonglo pada siang hari ini. Atas ketenangan kita bersama, diucapkan banyak terima kasih. Sampai tuana tiba empat toriana tona po pakai puang na po kurang gara-gara na po sampungan ulian kaya Bapak Pendeta Dr. Alfred Panggui MPH salam untuk kalian untuk semuanya karena puang na di Milopian Lapiatu siangan wing agan kama maka kena pumak tanpa ada tengah bilang
karena puang todo pertibayan kami tadi ngadualda na hubungan nitontong tibayan ka patongalan sisi pengakuan na ang kapunan nila kumua inang latontong mong pudibuang si Taruna depa sama buku dua buku kada dia may to maparenta lako Palembang at tuningan siya de corong i sorong tabet hindi ko Iya, itu mga puro semangat. Waktu di sorong lako kami sama parentalan petondok. Lamparan po sama buku dan buku kada lako kita minggu masulan asam titetena lantu prosesi pemakaman sindo ya nenek lola lolo jomai ikualan katabe lako bigoy mal abina pendeta solo sa ayo panglutena sige na panjus gereja la dan mamikin nada itu ngayo may kira-kira gereja lami katabi ako alim ulama dengan api urus masjid ko rampung ka lante lo pasang lo tapi ako terparingnya lante tondok la utun na juga jo may pira-pira perlembangan tapi ako kepala kejaksaan tinggi NBT dengan hormat kami sebut namanya Bapak Aseta Adungalo SH MH. Nah kurang-kurang itu saya ambil pula mudah-mudahan itu kasule namanya mau ujian program S3. Jadi mudah-mudahan pesakit pun marampai solanasa atau jona jabatan. Tapi lako BPL kalau nanti tondo kalau butun dah jomai pira-pira nanti tondo kalau butun dah jomai pira-pira inan. Tapi lako anggota dewan yang terhormat ke Dengki Tuluren. Tapi lako mantan dewan. Si tetena prosesi pemakaman te Indo. Mulai lo tu temo tanggal 30. Itu latani tongkon. Laurudon bulai tujuan na ada si tete na pak kamayan na te sindo tula tapasule melokotan parapana dengan izin permohonan dari Ambe Julius Saapang Sampilino sebagai penanggung jawab dalam acara ini, anak kandung dari almarhumah. Diterbitkan surat izin ini dari Kapolres Toraja Utara dengan dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ya Kapak Dokonta Solanasang mulai hari ini sampai tanggal 4 resmi itu surat izin dengan dasar undang-undang. Jadi di parampoloku kita Solanasang lah kita keluarga lah kita tondoko lah mintu Pak Rapuan lah terjaga tuh keamanan dan ketertiban selama prosesi pemakaman ini dalam diimi tanggal apa. Jadi kutole Pak lah jadi keamanan ki Solanasang lah jaga itu zona jalannya prosesi pemakaman sampai tanggal 4. Nah susito ia tuh jalan raya mulai dari keluar dari tongkonan ini saya tongkonan Perinto bisa laku kita keluarga labi laku tamu-tamunta umpata kuah pusi kamelo itu lala reke ndak ada ganggu itu pengguna jalan yang lain. Bala na kuah na bisa lancar itu lalu lintas. Jadi mungkin Josia merkalu tak perka bagaimana keluarga tak itu tindak lanjut ke Kapolsek, maka nasi Pak kada langsung Pak Kapolsek. Aku kami siap
Jadi kita bangun tiru dengan to sabab sempit tu dah lalalan yang nabi sia tak terlama parkir sambil itu keluar ke sawah. Udah situ parkiran bisa duka ini sawambong. Tulah kani mak parkir bisa duka pasambal yang pabasi. Dia kan ala tadim tayo lam ading ka. Iya. Nasihat duka ki akan ading kaling ki. Ya, yang penting melese tulalan. Jadi kusana ya tu tulata jaga solanasang tu jalannya harus selalu lintas di jalan raya besar. Udah tu pengguna jalan, ulah kelujo mete-metau 4 sara. Jadi saya atur nilai tu kendaraan ta. Biasa diparkir sembarangan sambil ilu. Nah, kaluangan itu 4 km bisa dipark ko bakalo. Tak ada nama kasama na diangkat jom itu ke Paparalu ini. Jadi kusanga ya mata Kilala ina orara di sarapa apa kainga di Kodenopa tatontong rapa solanasang ia moto tu apa kilala lu dia mai toma barenta na sitaruna dan pasang buku dua buku kada dia mai rapu talang na lantu yang nate lana kelei siambe ku papa sopai batu Pak Nathan Nonongan tabe Ya, terpujilah Tuhan. Aku besok Nathan Nonongan. Dia dietongku di Jo umur 2,5 bulan. Nangis sampai tonjok tu lanjut ada rura kadudung, pabitik pak. Nang bayar tu sini kuda sia. Udah tahu darura masih pelan ya pengakuannya. Jadi aku tuh nasembe mama aku ndok lagi umur 2,5 bulan dan perkenando lagi saya diantar sangat hidup kepada Tuhan. Dia nak ada kerunung. Iko lagi resi kerjanya nomor pindah kok. Aku dika baru tebong. Ya. Tapi saya orang yang beruntung. Di dia nak mama aku lola gitu nak di sini nak bayamo na sangat tahu baruan sini jo gereja Paulus GPIB Yogyakarta Sabasya Sudomok Sulan Heli Purwodigoro ya apa bisa ngana tu jaksa mama Purwosuno aku ya tu nindoran nak namberan nak Doda tu salam orang beranak. Jadi 2 orang beranak. Ketiga yang datang ke saya hikmat Tuhan. Pak Abung aku supaya karena tu jauh tu dona. Do kudo selampang nada ini lora, nada itu anakku. Napasi Bali, baik lora. Tadi ngaldo, tuh beranak. Puji Tuhan. Baya moto dale pun belo-belo. Karua nak tahun na 27 tahun na Basu Harto. Karua nak tahun na Jo Binagraha. 92 nak tahun dan Istana Merdeka. 7 tahun Jo Cendana. Jadi
terpujilah Tuhan. Atas nama semua keluarga, khusus kami anak dan Doladi, terima kasih atas kehadiran, doa restu dan semua simpati dan simpati lakote mengantar doaku di Palau. Ya, today is farewell party. Ya, ya to na puang moral rinding pala ko ni. Kalum kulambu taruno ko ni. Amin ulai tampo malolo randanan tang kilo-kilo. Kurang semangat. Mohon tetap mendukung kami sebab Tuhan berkenan menyertai kami. Terima kasih kepada Yang Mutabir Bapak Presiden Gereja Toraja Dr. Alfred Anggui, dan yang kami hormati dan terhormat Domine Anggui. Biasa anak itu Domine Anggui. Tuhan menyertai. Ya. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami mengantar ibu kami ini dalam rangka mengantar keharibaan Allah yang Maha Kuasa. Kurang semangat, boleh paraya. Tabe kini di salah-salah sini sahabat. Susi betok. Ya, terima kasih. Nongan batu malute diganti bapak na sopai si tuang unangkaran pengakuan kapatonganan na diona mama se siapa sakena puang lako kalena ulendu ite almarhumah si taruna lantai hati atela si tamuki ite mai burana padang lumpa-lumpana apa danunan pasakena puang lako kita solanasang ulendu iraputalang marasana pasaka atau ruanindo nelota kuresumanga ilako puang na lantuyan nate doa makan la kipalaku kasakarana siambe ku tuang pandita M Samperikti MTH na anta akilan pas sambayangan kurean sumanga tabe dego mipa. Iya barasa siya na pasak ibu-ibu tu wilaso makurasuma nga dolo paloro na masambayang na ya tombe ako paanatan nonongan jo pwede ta samperiti tembe mi pokamo oro ko jo Jakarta mi kilalay ra katong tamale maacerama male ko maacerama lang kan jenderal para jenderal na tila amak sapatun mi sapatun ko mi pake bialian na sa patumelo. Kurasa puang ulendo ibinto to maarapo. Malasa to kumwa inang sundong kabaro ami. Kika na sa solanasa to kumwa tangiman na penangki tangiman na tanga aki tumi pakaboro. Mi put sa kadin na do watang kaleki. Watang kale malap. Ya betul alatan idan yata satu napasaka keluar ka tuwilaso kikuro semangat jolomi puang pasake na pamatoto batang kaleki odongan na lakominto to maarabo tu lampataro ikatengka nasara makurre semangat kami sembayangkan lasangan na buang Yesus amin. Jam 1 balik utama aku jam 1 balik. Iya, kurang semangat lah ko Bapak Pendeta
Oke pemirsa, kita break dulu untuk videonya, kita jeda karena kita mau Sambayang istirahat kurang dulu. semangat Jona. Terima kasih. Tarima itu pasake na puang